Tanpa kehadiran tokoh yang satu ini, barangkali kerajaan Mataram tidak akan berdiri pada abad ke-16. Dia adalah otak sang pengatur strategi kelahiran kerajaan Mataram. Dia adalah Ki Jurumartani. Ki Jurumartani adalah putra dari Ki Ageng Saba, anak Pangeran Madipandan. Sementara ibunya merupakan anak Ki Ageng Selo. Ki Jurumartani memiliki seorang adik bernama Nyai Sabina yang dinikahi oleh Ki Ageng Pamanahan. Dari pasangan inilah lahir Danang Sutawijaya, raja pertama Kesultanan Mataram. Ketika Sultan Hadiwijaya mengadakan sayembara untuk menumpas Aryo Penangsang di Jipang, Ki Jurumartani berbicara kepada dua sahabatnya, Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Meski pada mulanya menolak, namun Ki Jurumartani berhasil meyakinkan mereka hingga akhirnya bersedia mengikuti sayembara tersebut. Maka strategi untuk memenangkan sayembara itu pun mulai dia rancang. Ki Jurumartani melibatkan seorang anak muda pemberani dalam rencananya. Dia adalah anak Ki Ageng Pamanahan, sekaligus anak angkat Sultan Hadiwijaya. Dia adalah Danang Sutawijaya. Dia dipersiapkan khusus untuk menjadi lawan tanding Aryo Penangsang. Rencana Ki Jurumartani dimulai dengan penangkapan seorang telik sandi Aryo Penangsang yang menyamar sebagai seorang perawat kuda. Ki Jurumartani melukai telinga telik sandi tersebut dan memberinya surat untuk disampaikan kepada Aryo Penangsang. Surat itu berisi tantangan duel dari Sultan Hadiwijaya kepada Aryo Penangsang. Ki Jurumartani sengaja mengatakan tantangan itu berasal dari Sultan Hadiwijaya dengan maksud tertentu. Aryo Penangsang adalah seorang kesatria. Dia tidak akan mau meladeni tantangan kecuali jika dengan lawan yang dianggapnya sebanding. Mendapatkan nama Sultan Hadiwijaya dalam surat tersebut, Aryo Penangsang segera meninggalkan Jipang menuju Bengawan Sore. Namun, setibanya di sana, Aryo Penangsang terdiam. Aryo Penangsang mempunyai kelemahan. Sunan Kudus, guru Aryo Penangsang, melarangnya menyeberangi sungai. Sementara musuh yang akan ia hadapi berada di seberang Bengawan Sore. Dan disinilah sekali lagi Ki Jurumartani memainkan siasatnya. Ki Jurumartani memotong ekor kuda betina Sutawijaya dan membuat Gagak Rimang, kuda jantan yang ditunggangi Aryo Penangsang, bergegas membawa Aryo Penangsang menyeberangi sungai. Maka terjadilah peristiwa yang telah diketahui secara luas. Sutawijaya menyerang Aryo Penangsang dengan tombak Kiai Pleret miliknya. Serangan yang kemudian berujung pada tewasnya pemimpin Jipang tersebut. Ki Jurumartani memiliki pemikiran khusus untuk menjadikan Sutawijaya sebagai lawan Aryo Jipang. Sutawijaya adalah anak angkat Sultan Hadiwijaya. Dengan melibatkannya dalam sayembara tersebut, Ki Jurumartani mempersempit kemungkinan Sultan Hadiwijaya ingkar janji. Pikiran ini benar. Setelah kematian Aryo Penangsang, Sultan Hadiwijaya memenuhi janjinya. Dia memberikan hutan Mentau sebagai imbalan, sebuah kawasan yang dikenal sebagai Tanah Pardikan, cikal bakal lahirnya kerajaan Mataram Islam. Meski kerap dikisahkan sebagai sosok yang jarang terlibat dalam duel fisik, namun Ki Jurumartani sesungguhnya mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Hal ini dapat kita baca dalam kisah perjumpaannya dengan Raden Ronggo, anak Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Raden Ronggo dikenal suka memamerkan kesaktiannya kepada semua orang. Suatu hari, Panembahan Senopati mengutusnya memperdalam ilmu kesaktiannya kepada Ki Jurumartani. Dengan perasaan kesal, ia pun pergi menemui Ki Jurumartani.
Ki Juru Martani sedang melaksanakan ibadah saat Raden Ronggo datang. Sembari menunggu, Raden Ronggo tak sabar untuk memamerkan kesaktiannya. Ia melubangi lantai batu hanya dengan mengetuk-ngetukkan jari tangannya. Melihat perbuatan Raden Ronggo tersebut, Ki Juru Martani kemudian berkata, "Lantai itu sangat keras, Nak Mas." Dan setelah perkataan tersebut, Raden Ronggo tak bisa lagi melubanginya. Dia pun sadar bahwa Ki Juru Martani yang dia pandang sebelah mata ternyata mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Ki Juru Martani, tokoh penting dalam berdirinya kerajaan Mataram itu, wafat karena usia tua pada sekira 1615. Patih pertama kerajaan Mataram yang berjuluk Panembahan Mandaraka itu dimakamkan di Pesarian Mataram, Astana Kota Gede, Yogyakarta.